elektabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ceko dimanapun berada, beberapa waktu kemarin ya, hingga saat ini masih viral ini. Ada satu survei yang dari luar yang namanya Roy Morgan, yang mana menempatkan Ganjar Pranowo elektabilitasnya itu paling tinggi, meninggalkan Prabowo dan juga Anies. Dan perlu dikoreksi, pada saat ini survei itu ternyata sudah lewat. Jadi survei itu dilakukan pada bulan Juli hingga September, dan juga pada saat itu dilakukan di 17 provinsi, Mas Agus ya. Itu menurut tulis dari Roy Morgan itu sendiri. Dan sekarang lagi trending bahwa survei yang dari luar ini yang valid katanya masih yang paling valid, katanya seperti itu dibanding dari dalam negeri, terutama di Indonesia. Kita akan menanyakan ke Mas Agus bagaimana itu sebenarnya. Menurut sampean gimana? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya itu kan memang musim ini musim penggorengan ya. Jadinya amat sangat banyak berita-berita yang digoreng sedemikian rupa untuk mempengaruhi atau mengunggulkan kelompok-kelompok tertentu. Ya, sebetulnya sah-sah saja, seperti Roy Morgan ya, itu Roy Morgan survei dari Australia itu sah-sah saja. Tapi disayangkan itu kan itu survei sudah kadaluarsa lah ibaratnya, baru dirilis beberapa hari yang lalu. Itu yang bisa menjadi bumerang nantinya, karena mempercayai survei yang sudah terlewat atau kadaluarsa, ibaratnya begitu. Nah, kalau memang survei-survei di bulan-bulan itu memang Pak Ganjar itu surveinya tinggi banget, memang survei Indonesia pun tinggi memang, karena waktu itu kan memang sebetulnya belum itu waktu itu bulan-bulan itu belum Juli September belum resmi menjadi capres. Ya, belum ada pasangannya siapa-siapa, kan belum ada waktu itu, cuman masih calon saja ya. Jadi di sini bisa lebih dipertegas ya Sobat Ceko, bahwa survei ini dilakukan di bulan Juli hingga September ya. Dan pada saat itu belum istilahnya pendaftaran di KPU, jadi belum jelas antaranya capres siapa, cawapres, calon wakil presidennya siapa, seperti itu. Kita cermati lebih dalam, seperti halnya ulasan daripada Pak Burhanuddin ya, tadi ya, salah satu ya survei juga ya, ahli survei yang mengatakan seperti Roy Morgan ini sebenarnya sudah overestimate ya, overestimate lah ya, karena nantinya jadi estimasinya ya jadi berlebihan. Nanti kalau cuman yang di survei itu cuman 17 provinsi, sedangkan total keseluruhan kan 34. Nah, kalau yang disurvei cuman separuhnya, nah kebetulan itu misalkan yang disurvei itu basisnya kelompok-kelompok tertentu, pasti akan unggul yang kelompok-kelompok tertentu itu lah. Kalau yang adil itu kan harusnya semuanya ya, menyeluruh, itu baru bisa dijadikan yang valid nantinya itu. Jadi di sini saya bisa jelaskan ya dari paparan tadi, bahwa survei Roy Morgan ini dilaksanakan di bulan Juli hingga September 2023 dan hanya meliputi 17 provinsi. Di Indonesia itu ada kurang lebih 34 provinsi. Nah, ini kalau menurut data ya jelas kurang valid. Jelas. Yang kedua, masalah waktunya sudah kadaluarsa. Padahal masalah September, Oktober, November, Desember itu ada kurang lebih ya hampir 2 bulan sampai 3 bulan ini sudah mengalami jauh perubahannya sangat banyak, apalagi akhir-akhir ini kan perubahannya itu yang drastis. Justru Pak Prabowo itu meningkat, justru Pak Ganjar menurun yang akhir-akhir ini, trennya menurun ya. Kalau surveinya dilakukan yang sekarang, saya yakin akan berbeda dengan survei yang itu.
yang istilahnya di bulan ya, Juli bulan sampai September itu ya. Dan ini gini Mas Agus, apakah ini nanti justru jeluntrungno ya orang-orang yang kebetulan istilahnya pendukungnya Pak Ganjar ataupun TPN-nya Pak Ganjar dengan fenomena ini? Kalau mereka terlena menganggap survei itu adalah survei nyata yang valid untuk saat ini, nah itu bumerang jelas itu, karena itu survei sudah beberapa bulan yang lalu, bukan saat ini, bukan saat ini. Nah, ibaratnya nasi saja kalau sudah kemarin itu kan sudah basi, kan nggak enak juga, justru merusak kesehatan kalau dimakan saat ini. Harusnya yang sekarang itu yang baru itu agar bukan nasi yang kemarin itu. Terus untuk pendukung kan sudah jelas ya, ini kan survei sudah kadaluarsa, cakupannya hanya 17 provinsi. Dan untuk pendukung Pak Ganjar sebaiknya ini sangat hati-hati, karena ini juga salah satu mungkin jebakan ya. Karena tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Terus untuk pendukungnya Pak Prabowo dengan adanya hal-hal seperti yang trending itu sikapnya gimana kalau seandainya anggaplah kita mewakili perasaan saja lah, walaupun kita belum mengetahui juga ya siapa yang menang kalah. Ya kita pakai logika biasa aja lah. Orang awam ya bolehlah kita percaya sama survei, tapi jangan terlalu juga, karena survei juga bisa dibuat, survei juga bisa akurat juga bisa. Jadinya keakuratan 100% itu belum tentu itu nanti saat pemilihan sesuai dengan, misalkan dengan survei yang akurat sekalipun itu saat pemilihan belum tentu sama, pasti ada selisih sedikit-sedikit itu tentu ada, karena kan ada yang waktu survei itu sekedar menyenangkan, ada yang sekedar pura-pura, itu kan kadang orang di survei itu belum tentu tulus dari hatinya untuk menjawab itu. Jadi intinya begini Sobat Ceko, dimanapun berada kita juga harus berhati-hati ya. Iya harus ya itu. Cuma di sini untuk khusus ya pendukung Ganjar ini ada salah satu jebakan yang kuat ya. Jangan sampai survei ini dipegang mentah-mentah ya. Kita juga harus menganalisa. Jangan sampai terlena. Sayang banget nanti kalau terlena, justru akan memperburuk diri sendiri, itu yang sayang nanti. Dan intinya survei Roy Morgan ini sudah kadaluarsa karena itu mulai dilakukan survei itu kan mulai bulan April sebenarnya hingga pada akhir September dan wajar pada saat itu kan tinggi-tingginya Ganjar ya. Cuman kan ini sudah lewat. Nah, ini sudah lewat. Sekarang sudah Desember pertengahan dan survei sampai September itu sudah tidak mewakili satu kondisi sekarang. Oktober, November, Desember 3 bulan itu perubahan luar biasa. Ya, makanya kita siapapun ya yang kebetulan ini pendukungnya Pak Ganjar harus hati-hati. Kalau memang niat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bersurvei elektabilitas Pak Ganjar tinggi ya, harus dengan kayak usaha-usaha yang positif ya. Jadi sudah benar, jangan menyerang Pak Jokowi seperti itu ya. Betul, kita harus lebih bijaksana di situ juga Mas Agus. Teman-teman Ceko dimanapun berada, semoga sedikit ya informasi ya menurut Pong Deso bahwa survei Roy Morgan ini sebenarnya bukan cerminan yang saat ini ya. Sekali lagi, survei Roy Morgan itu bukan cerminan kondisi real pada saat ini. Itu survei yang telah lalu ya, sudah kadaluarsa dan hanya ruang lingkupnya 17 provinsi. Tapi intinya di sini sudah overestimate ya, istilahnya sudah estimasinya sudah berlebihan, terus masalah waktunya sudah habis. Dan semoga ini kita bisa bermanfaat ya. Semoga menjadi menjadi kaca atau referensi ya untuk teman-teman kebetulan pemilih Ganjar Pranowo dan juga pemilih Pak Prabowo, biar tidak terlalu terlena juga. Ya demikian ya Sobat Ceko semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.